Afwan Ustaz, mohon nasihatnya. Bagaimana menolak ajakan dari keluarga ziarah ke, tapi supaya mereka mengerti dan tidak menyinggung mereka. Karena keluarga masih sangat kental dengan kegiatan yang mereka anggap mengunjungi makam wali itu berkah dan baik. Ahibati fillah, ketahuilah bahwasanya ziarah kubur itu baik. Ziarah kubur itu dianjurkan. Bahkan Nabi SAW nyuruh, ala fazuruha, ziarahi kuburan. Tujuannya apa? Ini yang orang kadangkala lupa dengan tujuan ziarah kubur yang utama. Nabi SAW ketika menyuruh para sahabat ziarah kubur, tujuannya apa? Fa innaha tudzakirul akhirah. Ziarah kubur itu mengingatkan kepada akhirat. Ziarah kubur itu melembutkan hati. Itu tujuannya. Bukan ngalap berkah ketika ziarah kubur. Sebagian orang itu ziarah kubur tujuannya dunia, bukan akhirat. Tujuannya ziarah kubur supaya lancar rezekinya, usahanya ya lebih bagus, lebih ramai. Ada yang seperti itu jamaah. Maka silahkan ziarah kubur. Dan jangan merepotkan diri ziarah kubur ke tempat yang jauh. Karena sejatinya kuburan yang di dekat rumah kita itu juga dianjurkan untuk diziarahin. Makanya Al-Imam Nawawi menyebutkan bahwasanya diperbolehkan kita itu ziarah kuburannya orang kafir. Tujuannya apa? Ingat, mati. Bukan mendoakan orang kafir, bukan. Tujuannya kita datang ziarah ini loh. Orang terkaya di Indonesia. Oh ini ya, mati. Gitu. Allah. Jadi tujuannya itu supaya ingat mati, ingat sama akhirat jamaah, bukan ingat sama dunia. Adapun mendoakan yang meninggal dunia itu nggak harus ziarah kubur. Di sini di masjid antum bisa doakan orang tua antum, bisa doakan ulama-ulama yang meninggal dunia. Di sini antum doakan mereka. Ketika antum berangkat umroh di tempat-tempat mustajab, antum doakan orang-orang yang berjasa, yang mereka banyak berbuat baik kepada antum umpamanya. Itu di waktu-waktu yang mustajab. Tidak harus dengan ziarah kuburnya. Kalau memang kita pas ziarah kubur ya kita doakan. Tapi tujuan utamanya adalah tudzakiru al-akhirah, mengingatkan akhirat. Jadi kalau tadi dikatakan bagaimana ketika keluarga ngajak ziarah, ayo ziarah ya. Ini ada kuburan di sebelah sini. Gak harus kuburan yang jauh, jamaah. Ajak bismillah. Kita lihat di sana, kita doakan mereka yang meninggal, ucapan salam kepada mereka supaya ingat akhirat. Bolehkah kita ziarah ke makam para wali untuk mendapatkan barokah? Ada barokah tempat. Kenapa mesti sholat di dekat Ka'bah, Masjidil Haram? Kenapa mesti sholat di Taman Raudhah? Barokah tempat ada, barokah orang ada. Nah, wali-wali Allah itu apakah ada keberkahan? Ya, di antaranya Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Jadi kalau ada orang bertawassul kepada Allah dengan wali-wali Allah, dalam kitab Al-Mawsu'ah As-Yusufiyah fi Adillatis Sufiyah, ulama dari Damaskus Suriah, orang yang berdoa di makam para wali, tidak menyembah kubur, bukan menjadikan kubur sebagai berhala, tapi mereka bertawassul kepada Allah dengan berkah kedudukan seorang wali di hadapan Allah. Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, salah satu wali Allah yang diberikan rekomendasi oleh imam ahli hadis ahli fiqih dari kalangan mazhab Syafi'i, Imam An-Nawawi mengatakan Imam Syekh Abdul Qadir Al-Jilani di antara ulama wali Allah yang diberikan keutamaan. Maka kalau ada orang yang bertawassul kepada Allah, ya Allah, aku memohon kepada Engkau berkat kemuliaan Syekh Abdul Qadir Jailani. Bukan dia meminta kepada manusia. Tidak ada orang minta, hai Syekh Abdul Qadir Jailani, tolonglah permudah jodoh saya. Gak ada. Bukan minta sama dia, minta kepada Allah berkat kemuliaan, barokah kemuliaan. Ada barokah Al-Quran, ada barokah orang soleh, ada barokah Nabi, ada barokah tempat. Apa kitab yang paling lengkap tentang ini Pak Ustadz? Ditulis oleh Syekh Abdullah bin Siddiq Al-Ghumari tentang berziarah ke makam para wali dan orang-orang soleh. Bukan meminta kepada mereka, meminta kepada Allah dengan kedudukan mereka. Mudah-mudahan kita selalu mendapatkan berkah insyaAllah. Amin. Ini jenis istighothah yang orang sebagian mengatakan tidak diperkenankan karena kita menghindari langsung meminta kepada orang meninggal biarpun pada akhirnya kepada Allah. Tapi hal ini ada contoh.
Hanya contoh. Jadi ini bisa masuk wilayah yang memang ini khilaf dalam hal ini, tapi jangan tergopoh-gopoh mengatakan hal seperti ini syirik. Iya. Karena adalah kisah, ada satu orang datang kepada Nabi dan dikubur Nabi mengatakan, ya Rasulullah, istasqi li ummatika. Imam Ibnu Katsir di dalam Bidayah Nihayahnya di tahun ke-17 mengisahkan tentang bagaimana orang datang ke kubur Nabi, lalu dia mengatakan, ya Rasulullah sudah wafat, istasqi li ummatika fa innahum halaku. Ya Rasulullah, mintakan kepada Allah. Mintanya kepada siapa? Allah, bukan minta ke Rasulullah orang ini. Ya Rasul, istasqi, mintalah kepada Allah ya Rasulullah agar menurunkan hujan. Fa innahum qad halaku. Mereka telah punya masa paceklik, kering. Nah, ini adalah riwayat yang menjadikan kita agar berhati-hati untuk mengatakan orang lain kafir. Jadi kalau Anda minta, wahai Sunan Gunung Jati, engkau dekat kepada Allah, maka mintakan kepada Allah agar Allah mengabulkan hajat kami, maka menurut sebagian ulama ini adalah diperkenankan. Tapi kami tetap menghimbau adalah kalau kita menyebut orang soleh adalah bukan dengan istighotsah model ini, akan tapi kami menghimbau tetap dengan cara tawassul, doa bitawassul. Ya Allah, inni atawajjuhu ilaika, ya Allah, maka dengan kebesaran sunan ini maka kabulkan hajatku. Nah, ini adalah bab istighotsah. Ya. Nah, yang enggak dibenarkan adalah wahai Gunung Jati, berikan kepadaku kekayaan. Ya Rasulullah, berikan saya kekayaan. Nah, ini enggak dibenarkan. Orang Wahabi itu saudara melarang tawassul, istighatsah, tabarruk, pakai dalil Al-Qur'an. Mana dalilnya? Kata mereka di dalam Al-Qur'an, wa qalu ma na'buduhum illa liyuqarribuna ilallahi zulfa. Orang-orang musyrik yang menyembah berhala ketika ditanya, hai orang musyrik, kenapa kalian menyembah patung-patung, batu-batu yang kamu pahat sendiri, berhala-berhala? Apa kata orang musyrik? Ma na'buduhum, kami tidak menyembah berhala-berhala itu kecuali agar berhala-berhala itu mendekatkan kami kepada Allah sedekat-dekatnya. Lalu bagaimana orang musyrik menyembah berhala? Ini kan orang musyrik. Lalu ayat ini oleh orang Wahabi diterapkan kepada saudaranya yang beriman, yang bertawassul, bertabarruk dengan para nabi dan wali. Nah, itu tetangga-tetangga kita yang bertawassul dengan nabi dan wali, kan biar dekat pada Allah itu. Apa bedanya dengan orang musyrik yang menyembah batu? Ya beda. Cuma dia si Wahabi ini gak bisa membedakan. Bedanya apa? Kalau orang musyrik memang menyembah batu, beribadah kepada batu. Tetapi kalau orang Islam yang bertawassul, ibadahnya kepada Allah. Para nabi, para wali dalam tawassul itu hanya dijadikan wasilah, bukan disembah. Sesuai dengan firman Allah, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wabtaghu ilaihil wasilah. Hai orang-orang yang beriman, takutlah kamu kepada Allah dan carilah wasilah perantara kepada Allah. Itu kan wasilah. Kalau orang musyrik memang menyembah, beribadah, menyembah gak boleh, hatta kepada nabi, kepada wali gak boleh. Nah, kita ini bertawassul gak menyembah kepada nabi, kepada wali gak menyembah. Cuma orang-orang orang-orang Wahabi ini salah faham. Dan sengaja memang mereka salah faham. Ini namanya jidalul munafik bil Quran. Orang munafik bersilat lidah dengan Al-Quran. Muncullah sabda Nabi, kuntu nahaitukum an ziyaratil kuburi. Dulu saya larang kalian ziarah kubur karena dikhawatirkan kalian meratap, minta-minta pada yang tidak baik. Fal'ana fazuruha, sekarang ziarahi. Di ziarah kubur itu hukumnya boleh. Sekarang antum katakan, saya ingin ziarah Wali Songo. Boleh. Apa yang dilakukan saat ziarah itu? Turunkan lagi hadis-hadis Nabinya. Doakan mereka. Apa doanya? Salam dulu. Assalamualaikum ya ahlad diyar. Minal mu'minina wal mu'minat. Wal muslimina wal muslimat. Wa nahnu insya'allahu bikumul lahiqun. Ziarah. Bahkan antum kepada Nabi, ke Madinah, ziarah. Begitu setelah selesai sholat Raudhah, antum lewat Babu Salam, lewat itu kan ziarah. Assalamualaikum ya Rasulullah. Assalamualaikum ya Abu Bakrin. Assalamualaikum ya Umar radhiyallahu taala anhuma. Antum ke Baqi ziarah. Assalamualaikum ya ashaban Nabi sallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum ya ahlad diyar.
minal mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat wa nahnu insyaallahu bikumul lahiqun. Datang ke Wali Songo, ziarah. Apa darahnya? Sampaikan salam. Salamnya yang tadi. Setelah itu apa? Itu sunnah Nabi. Berdoa. Allahumma gfir lahum warhamhum. Wa'afihim wa'afu anhum. Wa akrim nuzulahum. Wa wasi' madkhalahum. Wa naqqihim minal khataya kama yunaqqa thawbul abyadu minad danas. Doakan mereka. Ya Allah, alirkan pahala pada mereka. Ya Allah, berikan kemuliaan pada mereka yang telah membawa risalah dakwah ke Nusantara. Ya Allah, muliakan keluarganya. Ya Allah, berikan kekuatan ya Allah kepada keluarganya dalam keadaan yang terbaik. Selesai, itulah ziarah kubur. Lalu sampaikan, ya Allah, kami pun sadar kami kapan pun akan diwafatkan. Maka wafatkan kami ya Allah seperti Engkau wafatkan mereka dalam keadaan yang terbaik. Sudah. Makanya kata Nabi, cara terbaik meningkatkan iman, mengunjungi, berziarah atau ingat pada kematian. Sering lewat alam kubur mengingatkan kita mendekatkan diri pada Allah Subhanahu wa taala. Yang tidak boleh, maaf, minta-minta di kuburan. Pegang nisan, kan? Pak, tolong, Pak, cucu saya mau lahiran, tolong. Makanya saya datang ke sini. Antum ngapain datang di situ? Yang di situ saja nggak bisa keluar. Antum itu kayak yang di situ. Nah, itu yang tidak tepat. Jadi yang dilarang itu minta-minta pada yang tidak dibenarkan. Kalau zarahnya nggak ada masalah. Lalu bagaimana kemudian menyikapi yang seperti ini? Antum bikin zarah. Cari ustadz yang bagus. Datang kemudian, di itulah diadakan taklim. Terangkat. Ini loh risalahnya. Jadi kita itu tidak harus saling mencolok. Gak ada Wali Songo. Begini. Alah, antum ini kenapa sih? Sebelum bilang gak ada, lihat dulu. Lihat, pahami, baca kisahnya, pelajari, ambil inspirasinya. Kalau ada yang meninggalnya, doakan seperti antum datang ke makam Uhud. Datang ke situ, antum doakan, cerita di situ, selesai. Seperti antum datang ke makam Nabi, berdoa di situ, bahas sekitarannya, pulang, selesai. Itulah teman-teman sekalian. Jadi kita ambil cara yang hikmah. Jelas ya? Nah, jadi kita pun tidak harus menyakiti orang lain, tapi meluruskan dengan cara-cara yang terbaik. Hikmah. Ya. هل تبرك الصحابة بالنبي صلى الله عليه وسلم؟ تبركوا بالنبي، تمام؟ وانت تقول لي هذه خاصة بالنبي، أنا أقول لك لا. تبركوا بسلمة بن الأكوع رضي الله تعالى عنه فقبلوا يده لأنها مست يد النبي صلى الله عليه وآله وسلم. بل النبي صلى الله عليه وسلم تبرك بأيدي المسلمين في الحج وهو أفضل منهم. جاء في الحديث الصحيح أنه صلى الله عليه وآله وسلم في الحج لما جاء ليشرب قال العباس له إن أيدي الناس قد خاضت في المكان الذي يملؤونه بالسقيا فننزح لك. قال بل أريد مما وضع المسلمون في أيديهم. قال الراوي يريد بركتهم. عندي أدلة في الصحيحين وفي غيرها على التبرك بالنبي وعلى التبرك بالصحابة وعلى التابعين وتابعي التابعين استمرت من بعدهم. وتبركوا بآثار أحمد بن حنبل رضي الله تعالى عنه ورحمه. تبركوا بآثار الشافعي. تبركوا بآثار أبو حنيفة مالك تلاميذهم الكبار الآخرين عنهم. بل أكثر من هذا هم تبركوا ببعضهم. الإمام الشافعي تبرك بغسول ثوب أحمد بن حنبل وأحمد بن حنبل تلميذه. أين هذا توجد هذا؟ في طبقات الحنابلة ثابتة. إذا المسألة تعتبر عقيدة شرك وإسلام لا. معنى الشافعي مشرك وأحمد بن حنبل مشرك وكل اللي ذكرناهم أصبحوا مشركين. ما هو التبرك المشروع الذي يعتقد فيه صاحبه أن الأصل في العطاء والمنع من الله عز وجل؟ أنت ما تريد تتبرك لا تتبرك، حقك. لكن أن تربط المسألة بعقيدة يرمى بسببها مسلم بشرك، هنا نقلة أخرى.